我接下来这个，似乎是我的克星。拒绝！这胖子在手下留情吗？啊，火焰弱了起来。Halo guys, gimana kalau kalian memiliki kekuatan yang dianggap lemah tapi ternyata kalian itu sebenarnya spesial? Nah, kali ini kita akan bahas animasi Donghua Soulen episode 1 yang terdiri dari 26 episode yang kita akan bagi menjadi 2 part. Kali ini kita akan bahas part 1, yakni dari episode 1 sampai 15. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasannya. Diceritakan pada zaman dulu ada seorang pemuda jenius yang sangat berbakat bernama Tangsan, main karakter kita. Tangsan memiliki banyak keahlian yang salah satunya adalah mata iblis ungu dan teknik tangan besi yang sering ia gunakan. Diceritakan pada suatu hari Tangsan melanggar hukum karena telah berani menerobos masuk ke perpustakaan rahasia sektenya untuk mencari teknik terlarang. Tangsan pun dikejar oleh para tetua sekte dan akan dibunuh. Pelarian tersebut berlanjut hingga ia terpojok di satu jurang yang disebut dengan lembah iblis. Merasa tak bisa kabur, Tangsan pun memutuskan untuk terjun dengan senyum di wajahnya dan tanpa sesal sedikit pun. Sesaat setelah kejadian itu, Tangsan terbangun dalam sosok seorang anak yang berarti Tangsan telah bereinkarnasi. Tangsan kecil hidup di dataran yang disebut dataran Doulo, tepatnya di desa kecil bernama Roh Mulia. Tangsan hidup bersama ayahnya bernama Tang Hao yang merupakan seorang pandai besi dan hobi mabuk-mabukan. Diceritakan bahwa anak-anak yang sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh kepala desa untuk menguji apakah mereka memiliki kekuatan roh pelindung atau tidak. Nah, pengujian dilakukan oleh seorang master roh yang bernama Suyanto dari Akademi Roh di kota Naoding. Singkat cerita, pengujian pun dimulai dan Suyanto menjelaskan bahwa roh pelindung sendiri sangat bervariasi dan memperlihatkan roh pelindung miliknya. Di sini Suyanto memiliki roh pelindung serigala hutan dan jenis ini sangat cocok digunakan dalam pertarungan. Setelah itu anak-anak pun diuji dan terlihat anak yang pertama maju memiliki roh pelindung yang berbentuk alat-alat pertanian. Suyanto pun mengeluarkan bola bercahaya untuk mengukur seberapa besar kekuatan roh yang dimiliki oleh seseorang. Dikatakan bahwa bola akan bercahaya ketika disentuh oleh si anak yang memiliki cukup kekuatan roh pelindung. Terlihat bola yang disentuh tidak mengeluarkan cahaya yang menandakan bahwa si anak tidak memiliki kekuatan roh pelindung dan dinyatakan gagal. Nah, singkat cerita, semua anak telah mencoba dan mereka memiliki roh pelindung yang sejenis. Tersisa Tangsan yang kemudian maju untuk memperlihatkan roh pelindungnya. Di sini Tangsan memiliki roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tangsan hendak mengeluarkan roh pelindung yang lain di tangan kirinya yang berbentuk palu. Namun Tangsan mengurungkan niatnya dan memilih untuk menyembunyikan palu tersebut. Suyanto mengatakan bahwa roh pelindung rumput biru perak lebih tidak berguna dibanding dengan peralatan pertanian yang dimiliki anak-anak lain. Jadi dengan begitu mereka tak akan punya harapan untuk menjadi master roh, lalu menyuruh mereka untuk pergi. Tanpa diduga Tangsan yang penasaran bersikeras ingin mencoba mengetahui melalui bola cahaya. Suyanto pun mengizinkannya dan seketika bola bersinar terang yang menandakan bahwa Tangsan memiliki energi roh tingkat tinggi. Singkat cerita, setelah pengujian, kepala desa pun memberi kabar bahwa Tangsan mendapat kesempatan untuk mendaftar di Akademi Roh Pelindung di kota Naoding. Kemudian ia memberitahu kabar tersebut kepada ayahnya dan meminta izin untuk mendaftar di akademi tersebut. Namun di sini Tang Hao dengan tegas melarang Tangsan tanpa memberikan alasan yang jelas. Tangsan yang tak punya pilihan pun terpaksa memperlihatkan roh pelindung ganda miliknya. Tang Hao yang menyadari bahwa Tangsan memiliki roh pelindung palu yang bernama Palu Hao Tien dan rumput biru perak yang merupakan roh pelindung milik mendiang ibunya mulai goyah. Akhirnya, Tang Hao pun memutuskan untuk mengizinkan Tangsan mendaftar di akademi. Namun, Tang Hao meminta Tangsan untuk berjanji agar menyembunyikan keberadaan roh pelindung Palu Hao Tien miliknya kepada siapapun. Singkat cerita, tiba di mana Tangsan ditemani kepala desa pergi ke akademi. Dan saat yang bersamaan, terlihat seorang gadis yang juga hendak mendaftar.
Tak lama mereka sampai di gerbang dan tak diizinkan untuk masuk oleh penjaga karena penampilan mereka yang gembel. Bahkan undangan mereka pun dilempar karena merasa undangan tersebut palsu. Tangsan yang kesal pun memukul si penjaga hingga terlempar, dan saat perkelahian menuju serius, datang salah seorang guru akademi yang bernama Master Xiao. Kemudian Master Xiao memeriksa keaslian undangan Tangsan dan mengantarnya masuk. Diceritakan bahwa Master Xiao adalah guru yang sudah tidak aktif dan kegiatannya adalah meneliti kelemahan serta kelebihan dari roh pelindung, mempelajari metode yang efektif dalam pelatihan, dan lain sebagainya. Kemampuannya dapat terlihat di mana saat melihat undangan yang tertulis bahwa Tangsan memiliki roh pelindung rumput biru perak dan energi roh yang penuh, Master Xiao meyakini bahwa Tangsan pasti memiliki roh pelindung ganda. Mendengar hal itu, Tangsan terkesan, kemudian berlutut dan meminta diangkat sebagai muridnya. Master Xiao berkata bahwa Tangsan adalah anak yang spesial dan akan menjadi master roh terhebat yang pernah ada. Singkat cerita, Tangsan pun sampai di kamar asrama, dan di sana Tangsan langsung diserang oleh seorang anak bernama Waseng yang merupakan ketua di sana. Namun tak butuh waktu lama, Waseng pun dapat Tangsan kalahkan. Melihat hal itu, semua merasa kagum, dan berdasarkan peraturan yang mereka buat bahwa orang yang paling kuat akan menjadi ketua, maka Tangsan ditunjuk sebagai ketua di kamar itu. Tak lama datang gadis yang bertemu Tangsan di gerbang, dan gadis ini bernama Xiaowu. Lalu seketika mereka pun disuruh untuk bertarung demi menentukan siapakah yang berhak menjadi ketua. Terlihat pergerakan dari Xiaowu yang sangat lincah dan dapat mengimbangi Tangsan. Setelah pertarungan yang sangat intens, Tangsan pun kalah telak dari Xiaowu. Kemudian Xiaowu ditunjuk menjadi ketua mereka. Setelah itu, kita diperlihatkan Tangsan yang menemui Master Xiaowu untuk menunjukkan palu Houtian miliknya. Kemudian Master Xiao mengajak Tangsan untuk berburu cincin roh untuk menaikkan kekuatannya. Kemudian Master Xiao memberikan sabuk yang berfungsi untuk menyimpan barang bawaan secara praktis kepada Tangsan. Dalam perjalanannya, Master Xiao menjelaskan bahwa cincin roh bisa didapat dengan membunuh siluman roh untuk menaikkan level dari seorang Master Roh. Master Xiao lanjut menambahkan bahwa dirinya melarang Tangsan menambahkan cincin roh ke palu Houtian miliknya dan fokus kepada rumput biru perak di tangan kanannya. Master Xiao berkata bahwa belum saatnya bagi Tangsan untuk menambahkan cincin roh untuk palu Houtian miliknya. Kemudian dijelaskan bahwa dalam penambahan cincin roh harus sesuai dengan tipe roh dari pelindungnya. Master Xiao menjelaskan bahwa cincin roh yang cocok untuk Tangsan saat ini adalah tipe pengontrol. Dalam pemilihan cincin roh juga harus berhati-hati karena jika tidak sesuai dapat mengakibatkan gagalnya kenaikan level seperti yang dialami oleh Master Xiao. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk berburu cincin roh. Master Xiao lanjut menjelaskan bahwa siluman roh dapat diklasifikasi berdasarkan umurnya. Semakin tua umurnya, maka akan semakin kuat pula siluman roh tersebut. Hingga tak jarang, para monster roh saling bekerja sama untuk mendapatkan cincin roh. Master Xiao lanjut menjelaskan bahwa level yang rendah juga tak akan mampu menampung cincin roh yang terlalu kuat. Kemudian Master Xiao pun menunjukkan ID card sebagai tanda bahwa mereka memiliki izin untuk berburu. Di sini terlihat untuk ID card sendiri memiliki 6 tingkatan yang dapat dilihat dari simbolnya. Semakin tinggi tingkatan ID-nya, maka semakin luas jangkauan hutan yang bisa diakses. Dijelaskan pula bahwa ID card tertinggi hanya dimiliki oleh Master Roh yang bergelar Daoluo. Singkat cerita, mereka pun mulai pencarian, dan di sini Master Xiao mengeluarkan roh pelindung mutasinya yang bernama Leo Shenpao. Kemampuan dari Leo Shenpao adalah memiliki penciuman yang tajam serta dapat melancarkan serangan bernama Kentut Halilintar. Di sini diceritakan bahwa roh pelindung juga terkadang mampu melakukan mutasi. Sayangnya, dalam kasus Master Xiao, mutasi roh pelindungnya justru menjadi lemah. Hal inilah yang membuat dia stuck di level 30 dan menjadi bahan ejekan orang-orang di akademi. Pencarian pun berlanjut hingga malam, dan tak lama datang siluman serigala yang menyerang. Beruntung hal itu dapat diatasi dengan Kentut Halilintar Leo Shenpao.
Nah, rupanya pertempuran tersebut memicu siluman yang lebih kuat mendekat karena aroma darah siluman yang mati. Makhluk tersebut adalah ular beracun berusia 400 tahun dan memiliki racun yang paling mematikan. Walaupun sangat cocok untuk Tangsan, Master Xiao lebih memilih untuk kabur karena akan sulit untuk mengalahkannya. Master Xiao pun mencoba mengalihkan perhatian ular tersebut hingga akhirnya terkena serangan. Karena sudah terpojok, dengan terpaksa Tangsan pun menghadapinya. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Tangsan berhasil mengalahkan si ular tersebut. Setelah itu, Tangsan pun mulai melakukan proses penyerapan cincin roh. Setelah lama, akhirnya proses tersebut selesai dan terlihat kini rumput biru perak Tangsan berkembang menjadi rumput beracun. Kemudian Tangsan menyerap racun pada Master Xiao akibat pertempuran semalam. Berkat ilmu yang ia pelajari dari ayahnya, ia pun berhasil memulihkan Master Xiao. Kemudian, Tangsan memperlihatkan perkembangan rumput biru perak miliknya yang sekarang memiliki serangan hingga radius 50 meter. Adegan pun masih berlanjut dengan memperlihatkan ketika di akademi, Master Xiao yang belum pulih betul memberikan buku yang berisi penelitiannya mengenai cara paling manjur untuk mengembangkan kekuatan roh pelindung. Kemudian Tangsan disuruh untuk pergi mendaftar sebagai Master Roh Cilik. Dengan begitu maka ia akan mendapat tunjangan di akademi. Nah, singkat cerita, Tangsan yang sudah sampai bertemu dengan kakek Matthew dan Suyanto. Di sana Tangsan diajak ke satu ruangan untuk mengetes berapa besar kekuatannya. Kakek Matthew dibuat kaget karena cincin roh pertama Tangsan berasal dari siluman roh ular, padahal roh pelindungnya adalah rumput biru perak. Kemudian Tangsan memberitahu bahwa gurunya adalah Master Xiao dan hal itu membuat si kakek semakin terkejut. Hal ini membuktikan bahwa teori-teori dari Master Xiao tidak bisa diremehkan karena sudah terbukti berhasil. Kemudian kita diperlihatkan Tang Hao yang ternyata sedang memantau pergerakan Tangsan. Setelah itu, Tang Hao menemui Master Xiao dan memintanya untuk menjaga dan menjadi guru pembimbing bagi Tangsan. Di sini Tang Hao menjelaskan bahwa ia akan pergi dalam waktu yang cukup lama dalam sebuah misi. Nah, di sini terungkap bahwa Tang Hao adalah seorang master legendaris bertitel Dou Luo dan memiliki gelar Master Hotien. Sebelum pergi, ia pun memberikan ID card kekuasaannya kepada Master Xiao yang mungkin suatu saat akan berguna. Singkat cerita, 1 tahun perjalanan Tangsan di akademi pun telah dilalui bersama dengan Xiao Wu. Di sini, Tangsan mengajak Xiao Wu untuk pergi ke rumahnya. Tangsan dibuat kaget dengan kondisi rumah yang sangat kotor dan sepi. Kepala desa pun menjelaskan bahwa ayah Tangsan sudah lama pergi dan menitipkan sepucuk surat. Di sana tertulis bahwa ayah Tangsan pergi untuk menjalankan misi yang tertunda dan ketika Tangsan sudah menjadi Master Roh, maka mereka akan bertemu kembali. Tangsan pun sedih setelah membaca surat tersebut dan merasa sudah tak punya siapa-siapa lagi. Hal yang sama juga dialami Xiao Wu, dan karena hal itu mereka berjanji untuk selalu bersama sebagai saudara serta saling melindungi. Singkat cerita, kita diperlihatkan 5 tahun telah berlalu dan mereka pun telah lulus dari Akademi Naoding dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Master Xiao menyarankan agar mereka mendaftar di Akademi Shrek. Kemudian dalam perjalanan mereka mampir ke satu hotel dan kebetulan tersisa tinggal 1 kamar di sana. Tak lama datang seorang pria bersama gadis-gadis dan memaksa mengambil kamar yang tersisa. Setelah terjadi gontok-gontokan di sana dan membuat suasana semakin tegang, kemudian terjadilah keributan.
Terlihat si lelaki yang ternyata seorang master roh dengan kekuatan hewan berjenis harimau dan berada di level 37. Sementara Tangsan memiliki jenis roh pelindung rumput biru perak dengan level yang lebih rendah. Hal itu tak menjadi halangan bagi Tangsan karena dalam suatu pertempuran perbedaan level yang tak jauh tidaklah menentukan suatu kemenangan. Terlihat rumput biru perak Tangsan begitu fleksibel dalam bertahan maupun menyerang. Sementara si Gondrong juga nggak kalah hebat dengan perisai dan cakar yang efektif memotong rumput biru perak milik Tangsan. Tangsan yang salah perhitungan pun kalah dan si Pirang, namun anehnya si Gondrong pun malah pergi berlalu. Kemudian pada malam harinya, Tangsan teringat di kehidupan sebelumnya ia pernah bertempur dengan seorang berkekuatan sama seperti si Pirang. Saat itu ia berhasil mengalahkannya dengan serangan jarum yang dapat menembus perisainya. Akhirnya, Tangsan pun berniat untuk membuat senjata jarum rahasia. Lalu besoknya Tangsan mengajak Xiao Wu untuk pergi mencari material pembuatan senjata rahasianya. Dan ketika sampai di satu toko, Tangsan tertarik dengan sebongkah batu di sana. Ketika menanyakan harga, si pemilik toko memberi harga yang begitu mahal kepada Tangsan. Namun, ketika melihat sabuk yang digunakan Tangsan, pemilik toko tahu bahwa Tangsan adalah murid dari Master Xiao. Kemudian memberikan batu tersebut gratis. Setibanya di hotel, Tangsan menghancurkan batu tersebut dan membentuk pecahannya menjadi beberapa jarum emas, kemudian memperlihatkan teknik mematikan seperti yang ada dalam ingatannya. Adegan berlanjut di mana Tangsan dan Xiao Wu sudah sampai di Akademi Shrek. Terlihat banyak yang ditolak karena tidak memenuhi kualifikasi. Kemudian terlihat lelaki yang bertarung dengan Tangsan tadi di hotel ternyata juga adalah murid senior di Akademi Shrek bernama Dai Mubai. Mubai pun mendemokan kekuatannya sebagai contoh persyaratan untuk diterima di Akademi Shrek setidaknya harus memiliki level di atas 21. Seketika hal itu membuat para pendaftar menjadi insinyur dan tak lama datang seorang gadis bernama Ning Rongrong yang berasal dari klan Seven Treasure Glass yang berada di level 26. Akhirnya tiba giliran Tangsan dan Xiao Wu mencoba untuk mendaftar dan mereka pun diterima. Kemudian mereka pun diantar menuju tempat tes berikutnya. Di sini terlihat Mubai yang celingak-celinguk sedang merasakan aura yang cocok dengan roh pelindungnya. Mubai berkata bahwa jika dua kekuatan roh yang serasi digabungkan, maka akan menghasilkan kekuatan baru yang ajib. Dalam perjalanan, Mubai menceritakan bahwa mereka harus melalui 4 tes agar bisa diterima di sana. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Oscar yang juga merupakan senior di sana. Oscar memiliki roh pelindung yang unik, yakni tipe support makanan dan dapat membuat sosis pemulih stamina. Tak lama Mubai kembali membawa seorang pendaftar lagi bernama Zuzuking yang berkekuatan roh pelindung kucing level 27. Kemudian mereka pun pergi. Melihat kekuatan mereka yang dikatakan cukup kuat, mereka pun langsung menuju tes terakhir. Nah, dalam perjalanan Mubai menjelaskan bahwa Akademi Shrek berdiri sendiri dan tidak didanai maupun terikat dengan kerajaan manapun. Kemudian diceritakan bahwa selama 20 tahun sejak berdiri hanya terdapat 42 murid saja. Rupanya hal ini yang membuat Akademi Shrek miskin dan seperti yang kita lihat tadi. Tak lama mereka pun sampai. Kemudian Mubai memperkenalkan mereka kepada salah seorang guru bernama Xiao Wuji, Master Roh beruang level 76. Guru Zhao yang bersemangat menyuruh mereka untuk bekerja sama melawannya sebagai tes terakhir. Jika Guru Zhao berhasil kalah sebelum dupa habis, maka mereka semua dinyatakan lolos ujian. Kemudian mereka diberi waktu untuk berdiskusi dan menyusun rencana. Saat diskusi, Tangsan meminta mereka untuk menjelaskan tipe roh pelindung yang mereka miliki. Zuking memiliki roh pelindung kucing dengan mengandalkan kecepatan tingkat tinggi. Rongrong dengan roh pelindung tipe support berupa pagoda cahaya 7 bintang yang dapat menambah kecepatan dan power 30% kepada targetnya. Mengandalkan informasi tersebut,
Kemudian Tang San pun berhasil menyusun rencana dan pertarungan pun segera dimulai. Terlihat Guru Zhao mengincar tim support dan beruntung berhasil diselamatkan oleh Tang San. Mereka lanjut menyerang dengan serangan kombinasi susu keju coklat untuk menjatuhkan Guru Zhao. Mereka tak memberi sedikit pun nafas bagi Guru Zhao, namun terlihat Guru Zhao yang menang baik padahal belum pakai roh pelindung. Setelah terdesak oleh tali akar beracun, Master Zhao pun mulai serius dan menunjukkan kekuatannya. Mereka pun digempur habis-habisan sampai ketika Xiao terluka, Tang San merasa bersalah karena telah menjadi kakak yang tak berguna dan menjadi emosi. Tang San pun menyerang dengan kombinasi teknik rahasia tangan besi digabung dengan rumput biru peraknya. Terlihat Guru Zhao semakin ganas dan mengeluarkan cincin roh keempat berusia puluhan ribu tahun dan memiliki teknik yang dapat menambahkan kekuatan gravitasi di area yang ia inginkan. Sementara itu Tang San terus mencari cara menghadapi Guru Zhao, kemudian memanfaatkan skill keduanya yaitu rotan hantu untuk membatasi pergerakan Guru Zhao. Karena terdesak, Guru Zhao pun mengeluarkan cincin roh kelima yang membuat gravitasi semakin kuat dan membuat Tang San terpaksa mengeluarkan palu Hao Tian miliknya. Setelah pertarungan, Guru Zhao pun mengakui kehebatan mereka. Kemudian Tang San mengeluarkan jarum emas di tubuh Guru Zhao dan mereka pun dinyatakan lulus. Adegan berlanjut pada malam harinya, di mana Guru Zhao dikejutkan dengan suara misterius yang memanggil namanya. Ia pun mencari sumber suara tersebut dan saat di tengah hutan, muncul sosok berjubah di hadapannya. Saat melihat cincin roh yang keluar, terungkap bahwa pria tersebut adalah Master Roh tingkat tinggi bergelar Dao Luo, dan hal itu membuat Guru Zhao keringat dingin. Terungkap bahwa pria itu adalah Master Hao Tian yang merupakan ayah dari Tang San. Kedatangannya adalah untuk memberi pelajaran kepada Guru Zhao agar tahu rasanya ditindas oleh orang yang levelnya jauh di atasnya. Gua gede, mampus. Tak lama, nongol kepala Akademi Shrek yang langsung menunjukkan kekuatannya yang berjenis burung hantu berlevel 78 bernama Flander. Bermaksud untuk membantu, Flander malah jiper dan hormat kepada Tang Hao yang merupakan orang terkuat di daratan. Tang Hao yang udah gondok karena Guru Zhao telah menindas Tang San pun langsung mengeksekusi Guru Zhao. Nah, itu dia ringkasan cerita dari part 1. Lanjut ke part 2 untuk tahu kelanjutan dari kisah Tang San and the Gang. Terima kasih sudah nonton dan have a nice day.